Selamat datang kembali di channel Gerak Aman. Kali ini ada kebiasaan mudah yang bisa menyelamatkanmu dari situasi berbahaya seperti ini. Dan wajib kamu tahu, tonton video ini sampai habis. Pernahkah kamu merasa ada yang aneh tapi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Misalnya, kamu sedang berjalan sendirian lalu tiba-tiba merasa ada yang memperhatikan dan mengikutimu dari belakang. Atau, kamu hendak masuk ke dalam mobil dan baru sadar kalau nggak ngecek kursi belakang dulu. Kadang, kita terlalu mengabaikan sesuatu dan nggak sadar kalau bahaya bisa datang kapan saja. Tapi tenang, ada kebiasaan-kebiasaan mudah yang kalau kamu lakukan setiap hari dan menjadi sebuah kebiasaan, bisa jadi penyelamat nyawamu dari situasi dari berbagai macam ancaman. Mulai dari cara keluar dari tempat berbahaya, menghindari ancaman yang tidak terlihat, sampai trik mudah diterapkan yang bisa membuat kamu lebih aman setiap hari. Mau tahu apa aja? Simak sampai habis, karena ini bisa jadi informasi sangat penting yang harus kamu ketahui. Pernah dengerin musik atau saat berjalan atau sedang berkendara? Apalagi kalau lagi sendirian. Memang rasanya lebih nyaman, lebih asyik, dan bikin perjalanan terasa tidak membosankan. Tetapi, harus disadari kalau ini bisa jadi kebiasaan yang sangat berbahaya. Bayangkan, kamu berjalan sendirian di trotoar yang sangat sepi. Earphone terpasang dengan volume tinggi, kamu fokus ke lagu favoritmu. Tapi tanpa kamu sadari, ada seseorang yang berjalan di belakangmu. Semakin dekat, dan kamu tidak mendengar-dengar apapun di sekitaran. Bisa saja dia punya niat buruk, bisa saja dia sudah mengikutimu sejak tadi. Tapi kamu baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Banyak sekali korban kejahatan tidak sempat menyadari adanya ancaman hanya karena mereka kehilangan salah satu indera terpenting yaitu pendengaran. Sebaiknya, kalau kita harus jalan sendirian, apalagi di tempat yang sangat sepi, lepas dulu earphone-mu atau setidaknya turunkan volume sampai kita masih bisa mendengar suara sekitaran. Karena dalam banyak sekali kasus, hanya dengan mendengar langkah kaki atau suara kecil sekalipun, kita bisa menyelamatkan diri sebelum bahaya atau ancaman benar-benar datang. Sebelum masuk ke dalam mobil, sebaiknya jangan langsung buka pintu dan duduk begitu saja. Luangkan waktu beberapa detik untuk memastikan keadaan di sekitar aman. Pertama, cek kolong mobil, karena ada kasus di mana pelaku kejahatan bersembunyi di bawah dan siap menyerang saat korban lengah. Setelah itu, sebelum membuka pintu, perhatikan baik-baik jendela dan bagian dalam mobil. Apakah ada sesuatu yang mencurigakan? Mungkin ada bayangan seseorang di kursi belakang, atau barang yang tidak seharusnya ada di sana. Jangan pernah anggap sepele langkah kecil ini. Banyak kasus penculikan dan perampokan terjadi karena korban tidak menyadari ada orang asing yang sudah menunggu di dalam mobil mereka. Pelaku bisa masuk saat mobil ditinggalkan dalam keadaan tidak terkunci atau bahkan dengan sengaja bersembunyi untuk menunggu saat yang tepat melancarkan aksinya. Jika kita merasa pada saat keadaan darurat, setiap detik sangat berharga, kepanikan bisa membuat kita kesulitan dalam berpikir jernih. Apalagi jika harus mencari-cari nomor telepon di kontak HP, itulah kenapa penting sekali untuk kita bisa mengatur speed dial atau pintasan panggilan cepat untuk nomor-nomor penting, seperti keluarga terdekat, teman yang bisa diandalkan, atau bahkan langsung ke kantor polisi. Bayangkan jika kamu sedang dalam situasi berbahaya, misalnya diikuti orang asing, tersesat di tempat yang tidak aman, atau bahkan mengalami kecelakaan. Dalam kondisi panik seperti itulah,
Tangan gemetar dan pikiran kacau bisa membuatmu kesulitan mengetik nomor dengan benar. Tapi dengan speed dial, kamu hanya butuh satu tombol untuk langsung menghubungi orang yang bisa menolongmu. Jangan menunda-nunda lagu kebiasaan kecil yang bisa menyelamatkan nyawamu. Sebaiknya lakukan sekang. Luangkan waktu beberapa menit untuk segera mengatur speed dial di HP-mu. Jangan ikuti rasa perasaan malasmu. Bisa jadi keputusan kecil ini yang akan membuat perbedaan besar saat keadaan darurat terjadi. Kebiasaan posting lokasi secara real-time mungkin terlihat sepele, tapi tanpa kamu sadari, itu bisa membahayakan keselamatanmu. Pada saat kamu membagikan lokasi, tapi masih berada di tempat itu, kamu sebenarnya sedang memberitahu semua orang, termasuk orang asing, lebih tepatnya di mana kamu berada sekarang. Jika ada orang berniat jahat yang mengincarmu, informasi ini bisa dijadikan kesempatan bagi mereka untuk mendekat, mengawasi, atau bahkan merencanakan sesuatu yang buruk. Banyak kasus kejahatan terjadi karena korban tanpa sadar memberikan terlalu banyak informasi di media sosial. Misalnya, ada orang yang mengunggah story atau berkenalan lewat media sosial dan memberitahu sedang sendirian di halte, dan tak lama kemudian, ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan mengaku, "Kebetulan, ada di sini." Padahal, itu bukan kebetulan, mereka tahu dari apa yang sudah kamu posting. Solusinya, jangan langsung membagikan lokasi jika kamu masih berada di tempat tersebut. Tunggulah sampai kamu sudah berpindah ke lokasi lain, atau bahkan sampai kamu sudah sampai di rumah. Dengan begitu, kamu tetap bisa dalam keadaan aman tanpa membahayakan dirimu sendiri. Ingat, keamananmu lebih penting daripada sekedar eksistensi di media sosial. Pernahkah kamu masuk ke sebuah mall, hotel, atau bioskop dan langsung fokus ke tujuan tanpa memperhatikan apa yang ada di sekitarmu? Tanpa kita sadari, seringkali melewatkan satu hal yang penting seperti di mana pintu daruratnya. Padahal, ini adalah kebiasaan kecil yang bisa menyelamatkan nyawa dalam situasi tak terduga. Semisal tiba-tiba terjadi bencana kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Saat panik, kebanyakan orang cenderung berlarian ke pintu masuk yang mereka kenal saja, padahal jalur tersebut mungkin sudah penuh sesak atau bahkan tertutup. Inilah kenapa penting sekali untuk kita selalu melatih kebiasaan sederhana. Begitu masuk ke tempat baru, luangkan beberapa detik untuk mencari tahu di mana lokasi pintu darurat berada. Misalnya di dalam ruangan bioskop, cek apakah ada jalur keluar di samping layar. Di restoran, perhatikan pintu belakang atau jalur evakuasi. Di mall, jangan hanya mengandalkan eskalator atau pintu utama, biasanya ada tangga darurat yang lebih aman. Dengan membiasakan diri dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kamu bisa bereaksi lebih cepat dan mengambil keputusan yang benar. Pada saat situasi darurat terjadi, jangan tunggu sampai keadaan darurat terjadi. Ubah kebiasaan mulai dari sekarang, karena keselamatan selalu lebih penting dari sekadar kenyamanan. Menjaga diri itu bukanlah paranoid yang dibilang kebanyakan orang, tapi soal kesiapsiagaan. Kebiasaan kecil yang kamu anggap sepele bisa jadi penyelamat nyawa di saat darurat maupun bahaya. Jadi, mulailah dari sekarang, latih diri kita untuk lebih waspada dan selalu perhatikan keadaan sekitar. Kalau kamu merasa informasi ini sangat bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang terdekatmu, karena keselamatan bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga orang-orang yang kita sayangi. Subscribe, like, dan komen kalau kamu mau lebih banyak tips anti kejahatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu waspada. Salam.